Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai audit siklus perolehan dan pembayaran. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya Febrina Indrianing Tias dengan NIM 2106020054. Oke, dalam materi ini ada 6 pokok pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama ada akun dan kelompok transaksi. Yang kedua ada fungsi dalam bisnis dalam siklus perolehan dan pembayaran. Yang ketiga ada pengujian, pengendalian, dan substantif. Yang keempat ada perancangan, pengujian terinci, saldo untuk hutang usaha atau dagang. Yang kelima ada prosedur analitis untuk siklus perolehan dan pembayaran. Yang keenam ada merancang pengujian terinci atas akun utang usaha. Nah, di dalam setiap siklus suatu perusahaan pasti akan ada yang dinamakan perolehan dan pembayaran. Misalkan seperti ini. Perusahaan itu melakukan pembayaran hutang yang akan kemudian nantinya mempengaruhi saldo hutang dan kas pada perusahaan tersebut. Maka inilah siklus pembayaran. Ataupun perusahaan itu mendapat pembayaran piutang dari debitur yang kemudian mempengaruhi akun piutang dan kas pada perusahaan itu. Dan itulah yang dinamakan siklus perolehan. Oke, langsung saja pembahasan yang pertama. Di sini ada akun dan kas kelompok transaksi. Nah, secara sadar, tujuan dari audit siklus ini adalah untuk memastikan apakah akun-akun yang terkait dengan transaksi pada siklus ini telah dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum atau PABU dan dapat dinyatakan wajar oleh auditor. Di siklus ini memiliki 3 kelompok transaksi. Yang pertama ada perolehan barang dan jasa. Yang kedua ada retur dan cadangan pembelian serta potongan belanja. Yang ketiga ada pengeluaran kas. Kemudian ada juga akun-akun yang terkait antara lain seperti kas, sediaan barang dagang, retur pembelian, dan potongan pembelian. Yang kedua, di sini ada fungsi dalam bisnis dalam siklus perolehan dan pembayaran. Siklus perolehan dan pembayaran ini melibatkan setiap keputusan dan proses yang diperlukan untuk memperoleh barang dan jasa guna menjalankan operasi perusahaan. Siklus ini biasanya dimulai dengan pengajuan permintaan pembelian oleh seorang pegawai berwenang yang membutuhkan barang atau jasa, kemudian berakhir dengan pembayaran atas setiap manfaat yang diterima. Nah, titik awal dari siklus permintaan ini adalah barang dan jasa oleh pegawai klien. Formulir permintaan dan persetujuan yang diwajibkan ini tergantung pada sifat barang dan jasa serta kebijakan dari suatu perusahaan itu. Ada permintaan pembelian, ini adalah permintaan akan barang dan jasa oleh pegawai yang berwenang. Kemudian ada pesanan pembelian, adalah dokumen yang mengidentifikasi deskripsi, jumlah, dan info terkait barang dan jasa yang hendak dibeli oleh perusahaan. Kemudian ada laporan barang. Ini adalah dokumen yang dibuat pada saat barang berwujud diterima. Ada faktor pemasok, yaitu dokumen yang menunjukkan hal-hal seperti deskripsi jumlah barang dan jasa, harga potongan, dan tanggal penerimaan kasnya. Yang ketiga di sini ada pengujian, pengendalian, dan substantif atas transaksi. Di dalam audit yang umum, akun yang paling banyak menyita waktu ini adalah pengujian terinci atas saldo, itu akun utang usaha, persediaan, aktiva tetap, hutang usaha, dan beban. Nah, dari kelima akun tersebut ada 4 yang berhubungan langsung dengan siklus perolehan dan pembayaran. Kemudian pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif ini untuk siklus perolehan dan pembayaran itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada pengujian atas perolehan dan pengujian atas pembayaran. Pengujian atas pembayaran
berkaitan dengan fungsi yang keempat, yaitu adanya pemrosesan dan pembukuan pengeluaran kas. Di sini yang pertama juga ada pembelian dan perolehan. Yang kedua ada pemisahan wewenang dan tanggung jawab penjagaan aktiva dari fungsi lain. Yang ketiga ada pembukuan tepat waktu. Yang keempat ada perolehan yang telah dibukukan. Yang kelima ada otorisasi pembayaran. Lanjut, di sini ada perancangan pengujian terinci saldo untuk hutang usaha atau dagang. Utang usaha adalah kewajiban yang belum dibayarkan atas barang dan jasa yang diterima dalam kegiatan usaha normal pada suatu perusahaan. Terkadang banyak yang sulit membedakan antara hutang usaha dan kewajiban yang masih harus dibayarkan. Tetapi ada manfaatnya untuk mendefinisikan kewajiban sebagai hutang usaha kalau keseluruhan kewajiban itu sudah diketahui dan terhutang pada tanggal di neracanya. Jadi akun utang usaha ini mencakup kewajiban karena perolehan bahan baku, peralatan, prasarana, perbaikan, dan jenis barang jasa lainnya yang nantinya akan diterima sebelum akhir tahun. Selanjutnya di sini ada prosedur analitis untuk siklus perolehan dan pembayaran. Nah, penggunaan prosedur analitis ini dalam siklus perolehan dan pembayaran adalah itu sama pentingnya seperti dalam siklus lainnya, khususnya untuk mengungkapkan salah, yaitu salah satunya adalah prosedur dari analitis untuk mengungkap salah saji hutang dagang, yaitu dengan membandingkan total beban tahun berjalan dengan tahun lalu. Nah, jadi prosedur analitis ini merupakan perhitungan yang dilakukan oleh seorang auditor dalam melakukan proses audit dengan menghubungkan dan melakukan perbandingan antara data keuangan dan data non-keuangan. Prosedur ini merupakan salah satu tahap dalam setiap pekerjaan audit untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya anomali sehingga dapat menentukan area kegiatan dan dokumen yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam melakukan pengujian substantif. Di sini ada beberapa hal dalam melakukan prosedur analitis. Yang pertama ini membandingkan saldo akun beban terkait dengan tahun lalu. Kemudian menelaah daftar hutang usaha yang tidak biasa, hutang ke bukan pemasok, dan hutang yang berbunga. Kemudian membandingkan hutang usaha individu dengan hutang usaha tahun lalu. Ada juga melakukan penghitungan rasio seperti pembelian dibagi hutang usaha dan hutang usaha dibagi dengan kewajiban lancar. Di materi yang terakhir atau materi yang keenam, ini merancang pengujian terinci atas akun utang usaha. Utang usaha ini dibedakan dari kewajiban akrual dan kewajiban berbunga. Kewajiban ini dianggap utang usaha hanya jika total kewajiban itu diketahui dan terhutang pada tanggal neraca. Jika kewajiban itu mencakup pembayaran bunga, hal tersebut harus dicatat sebagai wesel berbayar, utang kontrak, utang hipotek, atau utang obligasi. Jika pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi terkait menunjukkan bahwa pengendalian telah beroperasi secara efektif dan jika hasil prosedur analitis ini memuaskan, auditor memungkinkan akan mengurangi pengujian atas rincian saldo utang usaha. Tapi karena utang usaha ini cenderung material bagi sebagian perusahaan. Nah, dalam pengujian akun utang usaha ini juga sangat menentukan keberhasilan auditor untuk mengaudit investasi atau siklus pembayaran. Apabila nanti pengujian ini berhasil, maka auditor ini akan mengurangi prosedur analitis dan pengujian terinci atas saldo utang usaha. Metodenya ada beberapa, yaitu yang pertama ada mengidentifikasi resiko bisnis klien yang mempengaruhi utang usaha.
Kemudian menilai resiko pengendalian serta merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Yang ketiga ada merancang dan melaksanakan prosedur analitis. Yang keempat di sini merancang dan melaksanakan pengujian terinci atas saldo utang usaha. Baik, sekian pemaparan materi mengenai audit siklus perolehan dan pembayaran. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.